Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2 kelas A2 Universitas Teknologi Digital. Di sini kami akan melaporkan studi kelayakan bisnis pengembangan UMKM Istana Putra Furnitur guna untuk memenuhi tugas studi kelayakan bisnis yang disusun oleh saya sendiri, Afifah Ainun Nur Anissa, lalu ada Danik Adi Pratama, ada Eka Novianita, ada Nevi, dan ada Nisa Luciana. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Ada apa aja sih di pendahuluan? Di pendahuluan itu ada profil perusahaan dan perencanaan pengembangan. Istana Furnitur itu apa sih? Istana Furnitur adalah merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang yang terbuat dari kayu yang digunakan untuk melengkapi perabotan rumah, kantor, restoran, atau dan sebagainya ya. Furnitur ini juga menjadi salah satu aspek penting. Kenapa sih? Karena furnitur itu merupakan utama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Istana Furnitur ini berada di Kecamatan Cimahi Tengah, kawasan Padasuka, Kota Cimahi yang didirikan oleh Muhammad Al-Jaidi pada tahun 2019. Bisnis ini awal mulanya didirikan oleh kakeknya. Semakin berkembangnya bisnis tersebut, ayahnya pun melanjutkan dengan membuka cabang. Karena kondisi kebutuhan pasar yang semakin meningkat, akhirnya Muhammad Al-Jaidi pun selaku anak atau cucunya membuka cabang atau membuka peluang bisnis ini dengan membuka cabang di daerah Padasuka, Kota Cimahi. Untuk saat ini di Kota Cimahi itu ada 25 usaha furnitur, salah satunya adalah toko milik Muhammad ini. Ia memiliki 1 orang karyawan. Adapun beberapa daerah yang menjual furnitur juga, salah satunya ada di Cibabat, Cimahi, Cimindi, Padasuka, Gandawijaya, dan ada juga di Ciberem. Dalam mengelola suatu bisnis keluarga itu diperlukan manajemen yang baik yang terdiri dari beberapa proses untuk mengelola setiap sumber daya yang dimiliki dalam upaya mencapai tujuan usaha tersebut. Permasalahannya apa yang dihadapi oleh bisnis itu yang sulit mendapatkan bahan baku dan kualitas yang bagus dan juga harga pun terjangkau. Hal ini merupakan salah satu saingan yang sedang dihadapi oleh toko usaha ini. Beberapa toko menggunakan kualitas baik namun harga lebih terjangkau. Untuk produknya sendiri di Istana Putra Furnitur itu memproduksi sendiri. Jadi setiap bulannya pasti ada barang yang baru, 5-10 produk, dan untuk produknya sendiri bisa di custom atau keinginan pembeli. Untuk custom biasanya untuk pembuatannya itu sekitar 1-2 minggu, tergantung banyaknya pesanan. Dan ada pun beberapa pemilihan bahan kainnya sendiri seperti Buludru, Landmark, Oscar, atau development. Promosi yang digunakan juga menggunakan media sosial seperti WhatsApp, TikTok. Dengan media sosial ini juga membuat jaringan bisnisnya yang luas, misalnya dengan cara membuat konten di TikTok, dengan menggunakan konten-konten yang kreatif, orang-orang juga lebih tertarik untuk melihatnya. Adapun promosi lainnya, bukan hanya online, tapi kita juga butuh promosi secara offline, dengan cara membuat spanduk atau menyebar brosur dengan menggunakan kata-kata yang bisa menarik dengan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nisa Luciana dengan nomor NPM 10120341 dari kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu aspek pemasaran. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai analisis pasar. Nah, melakukan analisis pasar merupakan faktor yang sangat penting dalam mengembangkan suatu bisnis, terutama jika kamu tertarik menekuni bisnis, salah satunya yaitu bisnis furniture. Analisis pasar penting dilakukan agar kita dapat menargetkan pasar yang sesuai dalam bisnis ini dan juga dapat memperkecil kerugian yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaatnya itu. Yang pertama, kita dapat mencapai target pasar yang sesuai dengan bisnis yang kita jalankan. Salah satunya adalah bisnis furniture. Dengan mengetahui siapa saja yang membutuhkan produknya, kita dapat mulai berfokus pada karakteristik konsumen sesuai dengan target pasar tersebut. Seperti itu. Dan selanjutnya, memaksimalkan peluang terhadap spesifikasi produk furniture yang masih belum diambil oleh kompetitor. Peluang ini membuat kita dapat menentukan produk-produk tertentu yang memiliki tingkat persaingan rendah tetapi memiliki pasar yang menjanjikan untuk perkembangan bisnis furniture ini. Analisis pasar membantu kita untuk mengurangi resiko yang muncul di kemudian hari sebelum memilih produk yang akan dijual. Kita dapat mengetahui kelebihan, kekurangan dari produk dari Istana Putra Furniture jual.
Oke, selanjutnya di sini ada yang pertama market size atau ukuran pasar. Dari penelitian yang kita teliti, kita mendapatkan yang pertama adalah rata-rata pembeli. Jadi, Istana Putra Furniture menargetkan konsumen untuk membeli produk di tokonya dengan melakukan promosi lewat pembagian brosur dan juga aplikasi TikTok. Dengan rata-rata pembelinya yaitu ibu rumah tangga. Maka dari itu, target pasarnya itu adalah ibu rumah tangga. Dan selanjutnya ada perlengkapan rumah tangga. Karena rata-rata pembelinya itu ibu rumah tangga, maka produksi yang dihasilkan oleh Istana Putra Furniture kebanyakan perlengkapan rumah tangga. Adapun sebagian konsumen membeli produk selain perlengkapan yaitu seperti kursi kantor, meja kantor, dan lain sebagainya. Selanjutnya produk substitusi. Yang di sini barang substitusi adalah jenis yang menggantikan barang pokok dengan fungsi yang sama sehingga ketersediaan dapat selalu terpenuhi sesuai kebutuhan konsumen. Artinya, sekalipun tidak ada barang A, masih ada barang B. Jadi menggantikannya. Contoh, misalkan di sini konsumen ingin membeli sofa dengan desain warnanya cerah, tapi yang tersedianya di toko itu hanya ada warna gelap. Maka pegawai mencoba untuk menawarkan barang pengganti karena barang tersedia warna gelap, maka akhirnya pelanggan pun membeli warna yang gelap. Contohnya seperti itu. Selanjutnya ada strategi harga. Nah, penetapan harga ini adalah cara untuk menentukan harga terbaik untuk produk atau layanan yang Anda gunakan, yaitu model analitik. Untuk harganya sendiri, di Istana Putra Furniture ini tergolong ada yang harganya tinggi dan juga ada yang harganya rendah, tergantung dari bahan, kualitas, kain, busa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada strategi promosi. Tujuannya itu diadakan promosi menginformasikan segala jenis produk yang akan ditawarkan dengan strategi promosi, ada target pasar, satukan tujuan, gunakan media sosial, dan kerjasama influencer. Seperti itu teman-teman. Sekian informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nevi Christine dari kelas A2 kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang bab 3 yaitu aspek operasi dari laporan studi kelayakan bisnis Istana Putra Furniture. Produk-produk yang dihasilkan itu ada banyak macam, mulai dari sofa, kitchen set, lemari, meja, lemari pajangan, buffet, meja rias, dan dipan. Nah, desain-desain produknya berbeda dengan toko mebel lain sehingga menambah nilai jual dan keunggulan dari UMKM Istana Putra Furniture. Selanjutnya adalah proses operasi dari Istana Putra Furniture. Yang pertama, construct the frame. Yang pertama langkahnya merupakan pembuatan rangka atau bingkai yang biasanya dibuat dari kayu. Metode yang biasa digunakan dengan sambungan lem dan paku yang terpasang rapi dan diperkuat dengan kawat pada sudutnya. Selanjutnya rangka dipasangi bantalan atau connect the webbing and springs. Rami yang adalah sejenis kain goni yang berasal dari India digunakan sebagai anyaman. Potongan-potongan bahan ini direnggangkan mengikuti bentuk bingkai dan ditempelkan. Selanjutnya bikin padding. Nah, bikin padding itu setiap bagian dilapisi busa atau bahan sintetis pilihan secara terpisah. Nah, bantalan ditempatkan pada sebuah kantong disusun pada setiap tepi sofa yang disesuaikan pada pola kemudian dijahit. Untuk beberapa produk ada bahan yang berbeda-beda pastinya. Ada yang menggunakan busa atau foam, atau ada juga yang menggunakan busa rebonded. Yang keempat ada padding arms. Kemudian ada cover each piece with fabric. Yang keenam ada apply fabric to remaining area. Untuk bagian lain seperti ini sisi belakang sofa atau yang lainnya mungkin memerlukan upaya khusus yang memungkinkan untuk merentangkan kain pelapis. Nah, yang terakhir ada finishing. Nanti sofanya dibalik dan ditutup dengan cambric atau penutup debu
Nah, ini tuh merupakan sentuhan akhir yang dilakukan. Beberapa koleksi sofa dilengkapi dengan salah satu dari beberapa pilihan dudukan. Panel yang dilapisi dan bantal dibuat terpisah untuk menutupi dudukan. Layout dan tata letak pabrik. Nah, Istana Putra Furniture bertempat di depan pabrik panci yang berada di Jalan Jenderal Haji Amir Mahmud nomor 767 pada Suka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Tempatnya berada di pinggir jalan sehingga memudahkan pick up untuk pengantaran produk yang terjual. Di lantai 1 ada kasir dan ruang produk-produk yang siap untuk dijual yang nantinya memudahkan pelanggan memilih-milih produk. Nah, di lantai 2 ada 3 ruang yaitu untuk proses pembuatan sofa dan lemari sampai finishing serta penyimpanan bahan bakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Kedi Pertama dengan NPM 101200237. Di sini saya akan melanjutkan paparan dari teman saya. Lanjut ke aspek organisasi dan manajemen. Nah, di sini kita masuk ke perencanaan yang dimana Istana Putra Furniture ini memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi pemimpin industri perabotan nasional yang diakui karena inovasi, kualitas, dan desain yang memikat, memberikan solusi furnitur yang memenuhi kebutuhan dan gaya hidup pelanggan di seluruh Indonesia. Kemudian, misinya menyediakan produk dengan standar kualitas tinggi, menggunakan bahan-bahan berkualitas, dan proses produksi yang canggih untuk memastikan daya tahan, keamanan, dan kepuasan pelanggan yang optimal. Dan tujuannya adalah memberikan lapangan pekerjaan yang banyak untuk orang dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, memberikan produk yang berkualitas. Dan tentunya harus dicapai dengan waktu yang ditentukan. Untuk mencapainya, Istana itu membentuk struktur organisasi seperti berikut. Baik, di sini owner itu bertanggung jawab untuk mengambil keputusan strategis, mengawasi operasional perusahaan, memimpin tim eksekutif, dan menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, tugas dari karyawan itu sendiri bertanggung jawab untuk menjual perabotan, melayani pelanggan, membuat produk, dan melakukan promosi produksi. Itu jadwal produksi. Istana Furniture memproduksi barang melihat kebutuhan konsumen. Sebelumnya, karyawan juga melakukan pengecekan terlebih dahulu barang yang terjual sehingga yang diproduksi tidak akan menumpuk. Schedule persediaan tentunya pesanan tidak sembarang diterima oleh toko. Beberapa kriteria yang menjadi perhatian baik toko dan pelanggan yaitu bahan baku yang tidak selalu ada, terus karyawan yang terbatas sehingga kecepatan membuat satu produk akan sedikit ada problem atau lambat. Kemudian schedule pengiriman bisa dilakukan jam operasional mulai dari jam 9 sampai jam 7 malam di hari pembelian karena tidak dibebankan pada karyawan sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi ada pihak ketiga yang akan menyewakan pengiriman seperti jasa-jasa pengiriman gitu. Atau biasa kita melakukannya dengan menyewa mobil buntu yang akan dibebankan kepada konsumen. Masuk ke aspek sumber daya manusia dan yuridis. Contoh pengendalian yuridis yaitu suatu organisasi termasuk 6 pembuatan kebijakan dan prosedur. Yang pertama, menetapkan kebijakan internal dan prosedur operasional yang sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memastikan kepatuhan. Yang kedua, pelatihan karyawan. Yang ketiga, audit dan pemeriksaan eksternal. Yang keempat, kontrak dan dokumentasi hukum. Memastikan bahwa kontrak dan dokumen hukum lainnya disusun dengan cermat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kelima, manajemen risiko hukum. Keenam, hubungan dengan pihak ketiga. Nah, segitu aja penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya di aspek keuangan. Dan di bab kelima itu ada aspek keuangan. Yang pertama itu ada modal investasi. Ada jenis investasinya, ada apa aja sih? Mobil 1 unit, motor Honda 1 unit, komputer 1 unit, printer 1 unit, rak ada 3 unit, sofa dan meja ada 1 set, mesin potong besar 1 unit, mesin potong sedang 1 unit. Untuk harga perolehannya itu dari
tahun 2023 sampai 2028 itu harganya sama merata. Jadi untuk modal investasinya itu harganya sama dari tahun ke tahun. Selanjutnya yang kedua itu ada perhitungan penyusutan. Jenis investasinya itu ada mobil, motor Honda, komputer, printer, rak, sofa, meja, mesin potong, dan mesin potong besar sama mesin potong sedang. Dari 2023 sampai 2028 penyusutannya itu harganya sama. Namun ada penyusutan alat non-produksi. Bisa dilihat dari tabel, ada alat non-produksi dan ada juga alat produksi. Nah, selanjutnya untuk di yang ketiga itu ada perhitungan akumulasi penyusutan. Bisa dilihat dari tabel dari tahun 2023 kita itu ada di 5.673.958, di 2024 ada di 11.347.917, di 2025 ada di 17.21.875, di 2026 ada di 22.695.833, di 2027 di 28.300 69.792, di 2028 itu ada di 34.04.3750. Selanjutnya yang keempat ada modal kerja operasi. Di sini kita yang pertama itu biasanya membutuhkan biaya bahan baku seperti kayu jati, kita membutuhkan 10 kubik, kayu biasa kita butuh 10 balok, besi kita butuh 20 meter, busa kita butuh 20 lembar, kaca butuh 10 meter, cat kayu butuh 20 liter, paku butuh 5 kilo, lem kayu butuh 10 kaleng, bensin butuh 50 liter. Ini dalam sebulan dikali 12 bulan, dalam 1 tahun dan dikali juga harganya. Selanjutnya ada juga biaya tenaga kerja langsung, yaitu gaji dan THR. Nah, selanjutnya ada biaya overhead pabrik seperti listrik, servis mesin juga itu biasanya kita lakukan di setiap bulannya atau 1 bulan bisa 2 kali dilakukan. Selanjutnya ada biaya admin umum seperti bayar listrik, bayar telepon, sampah, gaji persero, biaya pengiriman, biaya pemeliharaan pengendaraan, THR pengelola, biaya admin, biaya penyusutan, non produksi. Terus jadi total dari semua yang bisa kita ambil modal kerja operasi itu ada di tahun 2023 ada di 399.765.208. Di 2024 ada di 439.171.208. Di 2025 ada di 482.517.808. Di 2026 ada 531.99.068. Di 2027 ada di 582.648.454. Dan di 2024 itu ada di 640.342.779. Nah, yang selanjutnya itu ada harga pokok produksi. Harga pokok produksi ini tuh di per 31 Desember 2023, tepatnya di tahun lalu, itu ada persediaan awal BDP, yaitu biaya produksi, persediaan bahan baku, pembelian bahan baku tersedia, persediaan akhir bahan baku, total biaya bahan baku, total biaya tenaga kerja langsung, total biaya overhead pabrik, total barang diproses selama periode. Jadi harga pokok produksinya itu bisa dilihat dari tahun ke tahun ya, dari 2023 sampai 2028. Nah, yang selanjutnya juga yang keenam ada harga pokok penjualan. Ini pun diambil per tanggal 31 Desember, yaitu persediaan awal barang jadi, harga pokok produksinya berapa, barang jadi siap jualnya berapa, persediaan barang jadinya berapa. Jadi harga HPP-nya itu bisa dilihat dari 2023 sampai 2028. Untuk 2023-nya sendiri ada di 365.050, di 2024 ada di 401.360, di 2025 ada di 441.301, di 2026 itu ada di 485.236.100, di 2027 ada di 533.6
564.710, di 2008 ada 586.726.181. Nah, kalau bisa dilihat dari harga jual, laba per unit atau laba per unitnya berapa persen, bisa dilihat juga ya teman-teman. Di 2023 itu ada di 51%, sama dari 2024 pun sama, 2025 53%, sama 2026, di 2027 sama 2028 ada di 56%. Selanjutnya di yang ketujuh itu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi bisa dilihat ya juga dari penjualan, harga HPP-nya berapa, penjualan bersihnya berapa dari tahun ke tahun, terus biaya yang dibutuhkan seperti listrik, bayar telepon, sampah, gaji persero, biaya pengiriman, biaya pemeliharaan kendaraan, THR, biaya admin, dan bisa dilihat dari 2023 sampai 2008 teman-teman. Jadi laba setelah pajaknya tuh berapa, di pajaknya pun berapa ya. Jadi dari 2023 sampai 2028. Nah, untuk selanjutnya di yang ke-8 itu ada laporan arus kas. Laporan arus kas itu dilihat juga dari terakhir di pertanggal 31 Desember 2023. Yang pertama itu di aktivitas operasi, ada laba bersihnya berapa, piutang usahanya berapa, penyusutannya juga berapa, hutang dagangnya berapa. Jadi kas bersih dari aktivitas operasinya berapa dari tahun 2023 sampai 2028 bisa dilihat dari tabel di sini teman-teman. Jadi terus ada aktivitas investasi juga, ada aktivitas pendanaan di sini. Jadi kas akhir periodenya berapa, ini bisa dilihat dari tabel di sini. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangannya itu per 31 Desember tahun 2023. Di sini ada seperti aset lancar. Aset lancarnya tuh ada kas, piutang dagang. Terus kita juga bisa lihat total aset lancarnya ada berapa dari tahun ke tahunnya. Terus aset tetapnya itu ada apa aja sih? Ada mobil, motor Honda, komputer, printer, rak, sofa dan meja, mesin potong besar, mesin potong sedang, akumulasi penyusutan. Terus kita juga bisa lihat nih total aset tetap dari tahun ke tahunnya berapa. Terus jumlah keseluruhan total asetnya itu ada berapa. Terus selanjutnya ada modalnya berapa di sini tuh, laba dari tahun berjalannya berapa dari tahun ke tahunnya, ada total ekuitas juga, total liabilitas dan ekuitasnya dari tahun ke tahunnya ada di sini tuh ya, kita bisa lihat. Selanjutnya ada analisis kelayakan investasi atau payback periode. Rencana investasi tanah dan bangunan itu di 750 juta. Asumsi syaratnya kan pengembaliannya 5 tahun. Jadi dari tahun ke 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu kita bisa lihat arus kas bersihnya berapa di sini. Terus arus kas kumulatifnya juga berapa di sini kita bisa lihat ya. Jadi di PP-nya itu ada di 1 tahun 2 bulan. Karena ini PP-nya kurang dari waktu investasi sehingga pembangunannya usaha itu dikatakan layak ya. Karena kan kurang dari waktu investasinya ya, yaitu jarak pengembaliannya 5 tahun. Nah, selanjutnya ada profitability index, di mana asumsi bunganya itu 10% dari tahun ke tahunnya. Dari tahun pertama 2, 3, 4, 5 itu arus kas bersihnya asumsinya 10%. Di tahun pertama asumsi 10%-nya itu 1.100, tahun keduanya itu 1.210, tahun ketiganya 1.331, tahun keempatnya ada di 1.464, terus dan yang terakhir tahun kelimanya itu 1.611 ya. Dan keseluruhannya itu jadi total PI-nya ada di 4,83. Karena ini PI-nya lebih dari 1, sehingga pengembangan usahanya dikatakan layak. Karena kan ini hasil keseluruhan si PI-nya itu ada di 4,83. Ini jadi lebih dari 1. Maka si usaha ini pengembangannya dikatakan layak. Terus keseluruhan PI-nya itu jadi 4,83. Karena ini PI-nya lebih dari 1, sehingga pengembangan usaha ini dikatakan layak.
Nah, selanjutnya ada net present value atau NPV 1 asumsi bunganya itu sama di 10% juga. Dari tahun pertama dari tahun 0, pertama, 2, 3, 4, 5 itu asumsinya 10%. Dari arus kas bersihnya 750 juta di tahun nolnya, tahun pertamanya juga sama di 378 juta. Nah, kalau dilihat hasil keseluruhannya NPV-nya itu ada di 160.973.871 rupiah. NPV ini disebutnya positif ya, sehingga pengembangan usahanya dikatakan layak karena tidak menghasilkan angka minus. Selanjutnya ada di internal rate of return atau mencari NPV 2. Asumsi bunga NPV 2 itu di 60%. Jumlah keseluruhannya bisa kita lihat ya, asumsi 60%-nya itu tahun pertamanya di NPV 2 itu 1000, tahun pertama di 1000, tahun kedua di 1600, selanjutnya di tahun ketiga 2560, dan bisa kita lihat ya di tabel ini. Terus ada total keseluruhan NPV-nya itu ada di 55.736.500 rupiah. Ini IRR-nya sebesar 47% ya, karena berada di antara NPV 1 dan NPV 2, sehingga pengembangan usaha ini dikatakan layak. Selanjutnya ada break even point atau BEP atau biaya total tetap dibagi harga jual per unit produk dikurangi biaya variabel setiap unit produk. Dan ada BEP rupiah, di mana total biaya tetap dibagi margin kontribusi per unitnya dibagi juga harga jual per unitnya. Nah, ini kita lihat BEP-nya ada biaya tetap, biaya overhead pabrik, biaya ADM umum, terus ada biaya variabelnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, unit produk, biaya variabel per unitnya, harga jual per unitnya, terus total margin kontribusi per unitnya. Nah, kalau untuk di BEP unitnya itu di tahun 2023 ada 16 unit, 2024-nya ada 17 unit, 2025 17, 2026 19, 2027 ada 19, dan di tahun 2028 itu ada 20. Lalu BEP rupiahnya itu tahun 2023-nya totalnya ada 79.394.706 rupiah. Terus bisa lihat juga ya di sini tabel tahun 2024, 25, 2026, 2027, 2028 BEP rupiahnya berapa. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.